Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Sahabat sekalian mulakan Allah, belajar dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak bosan-bosannya untuk belajar, membaca, meneladani sirah nabawiyah. Karena memang di dalam sirah nabawi ada pelajaran, ada qudwah di sana. Dan mempelajari kisah keteladanan Rasul adalah bagian dari mahabbah kita kepada beliau. Ya. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang sudah sejak kecil sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang besar. Bukan saja menjadi seorang pemimpin negara, tapi lebih daripada itu menjadi pemimpin dunia dan akhirat, ya, semesta alam, ya, kurang lebih menjadi pemimpin dalam dunia spiritual. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sejak kecil beliau sudah diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Ibarat seperti sebuah pedang, untuk menjadi pedang yang sempurna itu harus ditempa, dibakar dan sebagainya, ya, kemudian bisa menjadi sebuah pedang yang bagus, indah dan tajam, ya. Begitupun dengan sosok Rasulullah SAW. Bahkan di umur beliau yang masih belia, ya, ketika beliau masih di perut ibunya, ayahnya sudah meninggal, kemudian baru sesaat dilahirkan, baru masih berada di umur balita, ibunya dipanggil. Bahkan ketika beliau sudah mulai beranjak umur kanak-kanak, hidup bersama kakek beliau Abdul Muttalib, baru sesaat diasuh oleh kakeknya, malah dipanggil lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di umur beranjak remaja, Rasulullah kemudian diasuh oleh pamannya. Ada kisah yang menarik daripada umur beliau di masa-masa remaja, yaitu ketika beliau rihlah ke Syam, ya, di mana orang-orang Syam atau bil khusus ada seorang pendeta di sana yang bernama Buhairah. Jadi Rasulullah ketika pergi ke Syam dalam rangka berdagang, beliau kemudian paman beliau bertemu dengan Buhairah, sang pendeta Nasrani ini. Kemudian diingatkanlah sang Abu Talib ini, paman beliau, untuk menjaga betul-betul sang Muhammad remaja ini, karena sang Muhammad inilah nanti akan menjadi orang besar di kemudian hari. Singkat cerita, kehidupan beliau lalui dengan ujian-ujian tempaan agar benar-benar siap menjadi sosok pemimpin dunia akhirat, ya. Bahkan itu terlihat ketika beliau beralih profesi menjadi seorang pengembala kambing. Dan memang setiap nabi itu pasti akan atau merasakan fase kehidupan saat-saat mereka menjadi pengembala kambing. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah sendiri bahwa tidaklah diutus seorang nabi kecuali mereka pernah mengembala kambing. Terus apa hikmah seorang nabi dan rasul itu harus menjadi pengembala kambing? Nah, ternyata banyak hikmah di sini yang bisa kita petik, ya. Hikmah pelajaran dari sirah nabawiyah ketika beliau atau para nabi dan rasul, wabil khusus Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pengembala kambing. Hikmahnya salah satunya menampakkan jiwa kepemimpinan, ya. Jadi mengembala kambing itu tidak mudah, teman-teman sekalian, ya. Mengatur manusia lebih mudah daripada mengatur kambing, ya. Kambing itu binatang yang tidak punya akal, ya, dan memang mengalami kesulitan. Orang-orang yang mungkin pernah beternak kambing itu pasti tahu bagaimana kesulitan mengatur kambing, ya, tidak mudah. Maka dari situlah Rasulullah diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau beliau berhasil mengatur, ya, para gerombolan kambing ini, pasti Nabi Muhammad SAW juga bisa mengatur manusia, ya. Nah, ini dari sinilah bibit-bibit kepemimpinan beliau sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
membentuk jiwa bersih Nabi SAW, membersihkan sisi nafsi Nabi SAW, walaupun secara faktanya beliau sudah dibersihkan sejak kecil, ya, dengan peristiwa pembelahan dada itu yang pernah kita kenal di dalam sejarah beliau. Sejak kecil sudah dijemput atau didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dibelah dadanya, diambil bagian yang kotor yang bersarang di kolbu beliau untuk dibersihkan. Tapi secara sunnatullah beliau digembleng, ya, ditarbiyah dengan tarbiyah, disuruh menjadi pengembala kambing ketika beliau berusia di usia remaja. Nah, hikmah yang kedua adalah membersihkan sisi nafsi Nabi SAW. Bayangkan, apa hikmah kenapa Rasulullah malah justru disuruh mengembala kambing, ya, daripada mengembala unta. Unta itu, jadi kalau mengembala unta, kalau kita capek kita bisa mengendarai unta. Jadi kita bisa duduk di atas. Dan itu nanti secara nafsiyah akan orang yang cenderung melihat dunia dari atas, itu dia akan muncul sisi nafsiyah kesombongan. Karena dia melihat dunia dari atas, maka dia seolah-olah melihat orang itu yang dibawa atau sesuatu yang dibawa itu kecil. Nah, itu sudah tabiat manusia. Maka dipilihlah Rasulullah, ya, untuk mengembala kambing sehingga sama rata. Sehingga Rasulullah tidak merasakan perasaan-perasaan merasa lebih tinggi itu. Dan beliau tidak bisa kemudian kalau capek duduk di atas punggungnya kambing, nggak bisa, ya, karena tentu sosok Nabi Muhammad dengan umur yang begitu, ya, kambing tidak mampu untuk mengangkutnya, sehingga diberikan pelajaran untuk menjadi seorang yang tawadhu, ya, membersamai dan merasakan apa yang dirasakan oleh gerombolan kambing itu, yaitu kecapean mungkin, ya, jalan sama-sama, dan itu dirasakan oleh Rasulullah. Nah, itulah sisi-sisi yang seperti inilah diajarkan Allah langsung kepada Rasulullah, ya. Yang ketiga adalah melatih kesabaran dan ketawaduan Nabi SAW. Bayangkan, ya, mengatur anak-anak kecil aja, ya, manusia itu sudah susahnya minta ampun, apalagi mengatur segerombolan kambing, ya, yang mohon maaf tidak punya akal. Maka disinilah digembleng oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditarbiyah, ya, Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang yang penyabar, ya, agar kemudian ketika beliau menghadapi sekumpulan manusia, umatnya yang keras kepala seperti kita ini, ya, untuk beliau kemudian bersabar, ya, sehingga beliau benar-benar menjadi nabi yang rahmatan lil alamin. Ya, itu dulu teman-teman sekalian bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pendek dari kisah ini bisa membawa ibrah bagi kita semuanya untuk meneladani sisi-sisi Rasulullah SAW menjadi seorang yang penyabar, menjadi seorang yang tawadhu, ya, dan punya jiwa kepemimpinan yang tentu bukan sekedar memimpin, tapi juga menyayangi, ya, punya sifat penyayang, penyantun kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.